Baik, terima kasih. Sebelum saya menyampaikan sambutan, izinkanlah saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari Ibu Bupati Baru, Ibu Emina Kartika Sari, SH, MSc, di mana beliau sangat ingin hadir bersama-sama kita di tempat ini, namun tiba-tiba ada kunjungan kerja dari Menteri Koperasi Republik Indonesia dalam rangka melaksanakan pengukuhan dan pelantikan pengurus Koperasi Merah Putih, sehingga pada hari ini juga beliau tidak sempat hadir bersama-sama kita. Karena beliau ini memang sangat ingin hadir karena ini merupakan kunjungan pertama beliau semasa beliau menjabat sebagai Bupati Baru, sehingga menyampaikan beliau permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan menyampaikan salam hormat kepada Bapak Ibu semuanya dan memberikan amanah kepada saya untuk mewakili beliau pada kesempatan ini. Izinkan saya menyampaikan sambutan dalam kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Yang saya hormati, saya banggakan saudara saya Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah, Bapak Dr. Adi Butat. Ini beliau orangnya gagah dan selalu saya berdiskusi dengan beliau, termasuk juga saya sering berkonsultasi dengan beliau. Alhamdulillah, beliau merupakan rektor pertama di Kabupaten Baru dan alhamdulillah Universitas Muhammadiyah merupakan universitas pertama yang berstatus universitas yang ada di Kabupaten Baru. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu untuk beliau. Saya juga tadi sangat terharu mendengarkan tadi Pak Nas, Pak Kepsek menyampaikan kepada kita semua bahwa Universitas Muhammadiyah Kabupaten Baru dengan kepemimpinan Bapak Rektor alhamdulillah menerima mahasiswa dengan biaya gratis untuk masuk di Universitas Muhammadiyah apabila anak-anak kita ini menjadi penghafal minimal 5 juz. Jadi kalau dari SMP tadi saya sudah dengar tadi minimal 2 juz, yang ada di sini bahkan sudah ada 16 juz anak tadi. Alhamdulillah, ini berarti sudah lancar untuk masuk di sekolah beliau. Jadi insya Allah ini merupakan sebuah catatan penting buat kita semua bahwa hadir universitas di Kabupaten Baru ini yang memberikan perhatian, dukungan, keberlanjutan kepada anak-anak kita khususnya yang menjadi penghafal. Terima kasih Pak Adi Pitar atas dukungan dan perhatian terhadap teman-teman pendidikan. Yang saya hormati Bapak Camat Tanah Triaja yang diwakili oleh Bapak Sekjam, Bapak Aristo. Kalau Pak Aristo ini waktu saya camat Tanah Triaja, saya camat di sini tahun 2007 sampai tahun 2011. Saya 4 tahun camat di sini. Jadi Pak Aristo waktu itu sempat menjadi lurah Lombok Riaja. Pada waktu itu pernah juga menjadi kepala seksi Transit waktu itu. Jadi saya hafal beliau dan saya doakan mudah-mudahan beliau bisa menjadi pelanjut ke depan sebagai camat KDT Riaja. Amin. Orangnya gagah, memang sudah ada aura camatnya, tinggal menunggu waktu insyaallah. Yang saya hormati Bapak Ketua Basnas Kabupaten Baru yang diwakili oleh komisioner saudara saya juga Bapak Ustaz Sarbuddin. Ini senyumnya luar biasa di mana-mana kalau lihat Pak Ustaz Sarbuddin sejuk. Jadi waktu saya di sini bertugas beliau ada di liburan selalu dan sekarang rupanya sudah berpindah ke Tanete Riau berdomisili, tapi hatinya selalu ada di Tanete Riaja. Terima kasih Pak Ustaz Sarbuddin. Tadi juga Pak Kepsek menyampaikan mengharapkan ke depan bahwa hubungan kemitraan bersama-sama dengan Basnas dalam memberikan perhatian dukungan terhadap kegiatan pembelajaran termasuk dukungan sarana prasarana pembelajaran
sarana prasarana yang menyangkut asrama di sini mudah-mudahan bisa berlanjut secara terus-menerus. Karena tadi panas tadi mengingatkan Pak Ustaz, di sini atau pendahulu anak-anak kami ini dulu diberikan seragam lengkap dengan sepatunya. Bahkan pada waktu acara penambalan seperti ini diberikan toga. Bahkan kemarin, alhamdulillah terima kasih juga tahun lalu diberikan bantuan kasur tempat tidur ya. Jadi kemarin saya cek kasur tempat tidurnya memang sudah tidak layak. Alhamdulillah sudah tiba bantuannya. Mudah-mudahan bantuan dari Basnas ini bisa jalan terus menerus. Jadi Pak Kepsek, Kabit, tolong. Jadi apa yang menjadi kebutuhan daripada sekolah kita di sini, insya Allah bikin di proposal. Nanti lewat saya sampaikan kepada Pak Ustaz Sabudin, termasuk juga Ketua Basnas, untuk bisa memfasilitasi. Karena Basnas itu luar biasa, jauh lebih hebat daripada OPD lain di Kabupaten Baru. Jadi kalau ada bencana, itu Basnas lebih duluan tiba daripada kami, karena kami butuh mungkin proses administrasi yang begitu panjang. Tapi kalau Basnas tidak, Basnas langsung memberikan. Jadi kalau menyangkut pendidikan apalagi, itu tidak dipikir-pikir, pasti insya Allah. Jadi kami Proses Sabudin, saya sangat berharap bahwa insya Allah keberadaan Basnas bisa memberikan kontribusi yang besar. Tepuk tangan dulu untuk Basnas. Juga alhamdulillah pada hari ini hadir bersama saya Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Baru, Pak Suhriman. Ini beliau adalah orang pendidikan juga. Jadi pernah juga beliau sebagai kepala sekolah di Lajuwangi. Jadi Pak Suhriman ini pernah jadi ketua RW, ketua RT di Lajuwangi. Beliau lama di situ di Lajuwangi bertugas. Jadi beliau hafal kalau di sini. Jadi biasa saya kadang-kadang pancing Pak Suhriman, ternyata sampai lorong-lorongnya di sini hafal. Karena saking lamanya di Lajuwangi, termasuk sumber dayanya yang ada di situ. Jadi tidak tahu, tapi dapat jodoh kayaknya di PKI Pak Suhriman ya. Seperti itu. Terima kasih Pak Suhriman bersama saya. Juga hadir Pak Asrudin, Bapak Kabit DDK, ini orangnya kalau ini menyangkut urusan pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi kalau guru pasti hafal Pak Asrudin. Jadi mau naik pangkat, mau terima sertifikasi dan sebagainya yang menyangkut urusan guru itu hadir. Juga bersama saya Bapak Kasih Sarana Prasarana PAUD Pak Sarudin. Ini juga beliau bersama saya selalu, dan ini sangat luar biasa beliau. Juga Pak Tadat ini selalu juga mendampingi saya 24 jam. Ini posisinya Pak Tadat ini depan ruangan saya. Jadi kalau ada mau ketemu saya pasti ketemu Pak Tadat. Jadi kalau ada ibu-ibu mau ketemu saya pasti diantar Pak Tadat masuk. Saya juga tidak tahu apa maksudnya Pak Tadat. Yang saya hormati yang mewakili Bapak Kapolsek, Bapak Danramil. Yang saya hormati Ketua Komite Pak Tahudin, hadir juga di sini. Pak Tahudin itu cek saya. Ada lagi Pak Tahudin? Bapak Ketua Komite? Saya tidak lihat. Ya Pak, sembunyi di balik pohon kan? Saya tidak kelihatan. Ini Pak Tahudin kepala dusun juga di Garongko. Tapi di sini hatinya di ucap dulu. Saya juga tidak tahu. Tetap jejaknya kenapa suka dengan Pak. Yang saya hormati juga di sini hadir Bapak Kepala Sekolah, hadir Bapak Kepala Sekolah PTD SMP Negeri 10, 11, 12 ini berurut sampai di waktu dan di Lempang juga. Hadir juga Bapak Kepala Kantor Usaha Agama Kecamatan Riaja. Yang saya hormati segenap para orang tua yang hari ini hadir bersama-sama kita, dan yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan anak-anakku, para peserta didik yang sudah pada hari ini menyelesaikan kegiatan pendidikannya. Selamat datang Bapak Kadis Sosial Kabupaten Baru. Abe Pak. Abe Pak. Abe ya. Ini Pak Kadis Sosial, ini juga apa namanya, yang berhati senang dengan apa namanya keindahan alam. Jadi beliau ini mengembangkan kegiatan ada di Baruling di Kecamatan Baru. Ada sebagai sekarang ini sebagai salah satu destinasi
kunjungan di sana. Bapak Ibu hadirin yang hormati, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan rahmat-Nya di siang hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan, kebersamaan untuk bisa bersama-sama hadir dalam rangka melaksanakan kegiatan Ramadan siswa dan siswi, juga penamatan sebagai hafiz dan hafizah di sekolah kita tercinta ini. Begitupun salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai Nabi besar Allah rahmatin buat kita semua. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pertama-tama saya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah PTD SMPN Negeri 17 bersama segenap seluruh jajaran, bersama dengan Bapak Ibu pendidik dan tenaga pendidikan, bersama dengan orang tua, di mana pada hari ini Alhamdulillahirrahmanirrahim melaksanakan kegiatan yang secara rutin dilaksanakan, yaitu kegiatan penamatan siswa dan siswi, yang artinya berakhirnya kegiatan akademik untuk tahun ajaran ini. Begitu juga pada hari ini juga dilaksanakan wisuda habis dan habisnya anak-anakku yang alhamdulillah luar biasa untuk tahun ini, mulai dari juz 2 sampai dengan juz 16. Dan tentunya saya tadi mempertanyakan kepada Bapak Kepsek, kenapa ada yang masih juz 2? Beliau sampaikan yang masuk ke sini itu yang juz 2 adalah masih buta aksara Al-Quran. Artinya belum tahu namanya huruf hijaiyah. Jadi mulai baru belajar alif bata sa. Kalau yang sampai juz 16 memang sudah lancar Pak Ustaz. Sehingga ini sudah sangat luar biasa. Sehingga ini sekolah saya anggap sebagai sekolah yang betul-betul sangat luar biasa. Karena dalam sistem pendidikan, sebuah satuan pendidikan yang dikatakan satuan pendidikan yang baik adalah yang pertama, satuan pendidikan yang inklusif, yaitu satuan pendidikan yang memiliki sarana prasarana yang tentunya berpihak kepada para peserta didik. Di sekolah kita ini begitu sangat luar biasa, sangat menyenangkan. Di sini sekolahnya aman, memiliki bangunan-bangunan ruang sekolah yang bagus, asrama yang bagus, dan sebagainya, fasilitas yang dimiliki. Alhamdulillah tahun lalu kita sudah membangun UKS, membangun ruang perpustakaan di sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan tadi permintaan Bapak Kepsek, insya Allah saya akan selalu fokuskan di sini untuk memberikan arahan bagaimana peletakan pembangunan sarana prasarana bisa kita maksimalkan. Apalagi di sini, boleh kita katakan di Kabupaten Baru ada 2 sekolah yang masuk kategori sekolah boarding school. Yang pertama di UPTD SMP Negeri 7 Salomoni dan di UPTD SMP Negeri 17. Kalau di Salomoni itu merupakan boarding school tapi sudah campuran. Tidak semuanya siswa di sana melaksanakan kegiatan boarding atau bermalam di sekolahnya. Mudah-mudahan juga ini masih menjadi catatan buat kami bagaimana di UPTD SMP Negeri 7 itu juga kita bisa maksimalkan, kita kembalikan maruahnya UPTD SMP Negeri 7 juga itu sebagai sekolah yang memiliki juga nilai lebih. Ini masih banyak yang perlu kami benahi di sana, terutama kondisi sarana prasarananya, termasuk asramanya. Jadi di Kabupaten Baru ini sekolah boarding kita memang masih butuh perhatian khususnya di SMP 7. Tapi di sini alhamdulillah, walaupun jauh dari ibu kota Kabupaten Baru, tapi gaungnya itu sampai di mana-mana di sekolah kita. Tepuk tangan dulu untuk PTD SMP 17. Di sini memang sesuai arahan bahwa yang ingin kita hadirkan adalah peserta didik yang memiliki kemampuan akademik dan memiliki kemampuan karakter. Karakter apa yang kita harapkan adalah karakter yang lahir dari agama, karakter yang lahir dari adat maupun budaya yang ada. Dan tentunya di sini anak-anak kita sudah membuktikan bahwa selain dari sisi kemampuan akademik, kemampuan juga dari sisi kemampuan hafalan Al-Quran, tentunya ini sudah dimiliki. Dan tentunya saya sangat berharap ke depan bahwa hafalan-hafalan anakku jangan cuma sampai di sini, tapi bisa berlanjut terus sampai hatam sampai juz 30. Saya juga punya anak
2 orang laki-laki, semuanya juga saya masukkan di sekolah pendidikan Islam. Jadi alhamdulillah yang pertama juga sudah tamat juz 30, yang kedua sampai juz 15. Ya, jadi juz 15 ini saya minta untuk selalu menghafal, melanjutkan, dan saya minta kepada anakku bahwa Al-Quran itu harus kita selalu namanya murajaah, harus kita ulang-ulang. Kenapa? Di tengah badai kemajuan teknologi informasi, kepada anakku sekarang ini, anak-anakku adalah generasi Z, generasi post Z, generasi yang lahir di tengah-tengah kemajuan teknologi informasi komunikasi, di mana boleh dikatakan hampir semua siswa itu pasti memegang namanya handphone, memegang namanya gadget dan sebagainya, dan erat dengan kemajuan teknologi. Oleh karena itu semuanya harus berjalan seiring sejalan. Artinya hafalan Al-Quran jangan sampai hilang, karena Al-Quran itu kalau kita tidak selalu melakukan murajaah atau selalu kita menghafal secara terus-menerus, itu akan hilang seperti itu. Oleh karena itu sudah sangat rugi kepada anakku apabila bekal-bekal yang kita dapatkan di sekolah kita tercinta ini kita tidak lanjutkan untuk sampai hatam di juz 30. Jadi saya minta untuk tetap melanjutkan pendidikan dimanapun berada sesuai dengan cita-cita kita ke depan, karena dasar anak-anakku sekarang sudah ada miliki, dasar agama anak-anakku sudah miliki. Jadi insya Allah badai apapun yang berhadapan dengan kita, kehidupan lingkungan yang ada di luar, tentunya insya Allah sudah ada benteng yang anak-anakku miliki. Inilah kelebihan dari UPT dan SMP Negeri 17. Jadi di samping dari sisi kemampuan KIPTEK yang dimiliki, juga memiliki kemampuan dari iman dan takwa yang ada. Jadi juga kepada orang tua dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih atas amanah yang diberikan, kepercayaan yang diberikan, keras yang diberikan kepada UPT SMP Negeri 17 ini untuk menitipkan anak-anaknya untuk masuk di sekolah ini. Dan tadi disampaikan oleh Bapak Kepsek bahwa hari ini merupakan momentum berakhirnya tugas dan tanggung jawab sekolah kita tercinta ini dalam melaksanakan pembinaan dan mengembalikan kepada para orang tua untuk melaksanakan pembinaan pendidikan selanjutnya di jenjang yang lebih maju ke depan. Jadi insya Allah saya sangat berharap kepada para orang tua untuk terus mendampingi anaknya selama kita masih hidup, dan mudah-mudahan anak kita ini bisa menjadi anak hebat, anak-anak yang kuat dalam menghadapi gelombang globalisasi ke depan, dan mudah-mudahan insya Allah bisa juga melanjutkan di sekolah-sekolah yang berbasiskan pendidikan Islam, sehingga apa yang menjadi bekal-bekal yang dimiliki di sini insya Allah bisa tetap untuk dimiliki oleh anak kita sampai sepanjang hayatnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demikianlah yang dapat sampai ke dalam kesempatan ini. Sekali saya ucapkan kepada Bapak Kepsek beserta seluruh Bapak Ibu guru, seluruh stakeholder yang ada, mengucapkan banyak terima kasih, dan tentunya saya sangat berharap bahwa proses peningkatan mutu dan layanan pendidikan di sekolah kita ini terus-menerus dilakukan, peningkatan kemampuan sumber daya manusia terutama guru-guru, tenaga pendidikan juga terus-menerus dilakukan. Ikutilah apa yang dilakukan dengan adaptif, mampu menyesuaikan dengan keadaan, dan mampu menghadirkan sekolah yang inklusif, termasuk juga partisipatif, yang mampu bermitra dengan masyarakat sehingga bisa menghadirkan sekolah hebat dan tangguh. Terima kasih. Sekian yang dapat sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.